Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sepanjang tahun kami ada di masa pandemi. Dari sejak bulan Maret tahun 2020 hingga hari ini penyertaan-Mu sempurna. Kau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Itu sebabnya sekali lagi mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan saudara? Saya berdoa supaya keadaan saudara selalu baik. Saudara, saya akan menyampaikan bagian terakhir dari serial The Year of Integrity. Sebab berikutnya saya akan berbicara tentang core value. Karena integrity ini adalah bagian daripada core value kita, itu sebabnya saya akan sekaligus menyampaikan lanjutan daripada integrity ini dengan value, core value kita, core value gereja kita yang lain. Baik, bagian ini saya akan beri judul Deeper. Kenapa? Karena saya akan berbicara tentang hal-hal seputar integritas yang lebih dalam, yang jarang orang sadari bahwa itu bagian daripada integritas yang harus diperhatikan. Di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-7, Alkitab menulis begini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan bagus. The just man walk in his integrity, his children are blessed after him. Jadi kalau saya terjemahkan orang-orang yang memiliki integritas, maka orang-orang anak cucunya mereka akan berbahagia. Jadi di dalam ayat ini orang yang bersih kelakuannya ditulis kata integrity. Jadi orang yang bersih kelakuannya atau orang yang memiliki integritas, keturunannya berbahagia. Kalau saudara pengen mewariskan warisan yang terbaik kepada next generation adalah integritas. Dari mana ayatnya? Ini Pak ayatnya. Oleh karena itu William Shakespeare dia berkata begini, no legacy is so rich as integrity. Tidak ada warisan kepada next generation atau orang-orang di bawah kita yang lebih kaya, yang lebih besar kecuali integritas. Seperti integritas. Jadi ada warisan yang lain tapi tidak sehebat kita mewariskan integritas kepada orang di bawah kita. Jadi kenapa saya mengambil waktu sedikit lagi ini, satu sesi ini. Karena kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin yang aman, dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin pelayanan, pemimpin dimanapun saudara berada. Maka salah satu karakteristik sebagai pemimpin yang penting adalah integritas. Kenapa karakteristik daripada seorang pemimpin supaya aman dimanapun dia dipakai Tuhan atau level kepemimpinan apapun dia dipakai Tuhan? Karena kita tidak mungkin mengharapkan orang di bawah kita memiliki integritas kalau kita sebagai pemimpin tidak memiliki integritas. Jadi kita tidak dapat mengharapkan orang di bawah kita memiliki integritas bila kita sendiri tidak memiliki integritas. Jadi kalau ada orang berkata kamu jangan korupsi, maka yang paling terbaik adalah memberikan contoh kepada orang di bawah kita tidak korupsi. Kalau saudara pengen orang di bawahmu berdoa, maka paling baik adalah kita pemimpin berdoa. Kalau kita mengharapkan anak kita atau orang di bawah kita mereka membaca firman Tuhan, maka
Pemimpin harus membaca firman Tuhan lebih dulu. Eisenhower dia berkata gini, the supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Jadi kualitas yang paling baik atau supreme untuk sebuah kepemimpinan adalah integritas yang tidak perlu lagi dipertanyakan banyak orang. Jadi kalau integritas pemimpin itu dikenali oleh orang di bawahnya, maka menurut Eisenhower dia berkata, dia akan mudah untuk memimpin orang di bawahnya karena salah satu kualitas kepemimpinan yang tidak perlu diragukan adalah integritas dari seseorang. Makanya saudara kalau memimpin dengan integritas, hidup saudara tidak perlu banyak pergumulan yang berarti oleh karena saudara memang hidup di dalam dan di luar hidupmu sama. Farsad dia berkata ini, bagus. Dia berkata gini, legacy is more than leaving possession behind. Jadi warisan itu sebenarnya lebih daripada sekedar meninggalkan harta atau milik yang dia miliki kepada keturunannya atau kepada next generation. But legacy is about investing in people with passion and integrity through leadership. Jadi menurut Farsad dia berkata, legacy atau warisan itu adalah sebenarnya investasi kepada orang dengan investasi nilai kepada orang dengan passion, dengan gairah dan dengan contoh integritas dalam kepemimpinan. Itu sebabnya pemimpin yang mau menginvestasikan kepada next generation tidak ada cara lain melalui apa? Melalui integritas hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan dengan gairah. Kenapa integritas itu begitu penting, Pak? Kenapa integritas itu begitu penting? Dan tahun ini Bapak bicara begitu panjang. Karena integritas itu memberitahu siapa saudara dan saya sebenarnya. Jadi integritas memberitahu siapa kita sebenarnya di depan orang lain. Oleh karena itu memimpin dengan integritas adalah memimpin dengan memberi sampel atau memberikan contoh bagi orang yang di bawahnya. Contoh, orang di bawah kita akan melihat, kalau saudara kepala keluarga, maka istri dan anak akan melihat bagaimana saudara menghadapi persoalan datang. Kalau saya memimpin gereja ini, maka orang di bawah saya akan melihat dan memperhatikan bagaimana setiap kali saya menyelesaikan persoalan. Apakah saya menyelesaikan persoalan dengan gegabah tanpa melihat nilai, atau setiap kali saya menyelesaikan masalah selalu menggunakan firman Tuhan menjadi pedoman, dan orang di bawah saya akan melihat. Sama seperti saudara memimpin sebuah perusahaan, ketika ada persoalan, apakah saudara bereaksi dengan sesuai dengan nilai yang ada dalam perusahaan, atau sebaliknya saudara keluarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai yang ada di dalam perusahaan itu. So that's why integrity is very important. Integritas sangat penting karena memberitahu siapa saudara. Contohnya lagi, apa yang Anda pilih setiap keputusan, setiap Anda memilih keputusan-keputusan yang saudara pilih, orang akan melihat apakah saudara memiliki integritas atau tidak. Apakah saudara bisa dipercaya perkataan saudara, karena mereka akan melihat bagaimana waktu-waktu yang dahulu saudara membuat keputusan. Dan mereka akan melihat apakah keputusan itu benar enggak? Apakah keputusan itu sesuai dengan firman apa tidak? Kalau keputusan kita sesuai dengan firman dan hasilnya baik, maka orang di bawah saudara akan mudah mengenali saudara sebagai pemimpin yang memiliki integritas. Waktu saudara mengambil keputusan atau bereaksi setiap kali persoalan datang dalam kepemimpinan kita,
dan saudara ternyata keluar dari nilai yang sudah kita anut atau keluar dari nilai kebenaran yang sudah kita miliki, maka kurangnya integritas itu akan mengurangi kesaksian saudara di depan banyak orang. So that's why integrity is so important. Kenapa integritas itu begitu penting? Karena akan mengurangi apakah Anda menambah kredibel saudara menjadi pemimpin atau mengurangi kesaksian Anda dari kepercayaan orang lain kepada saudara. Kalau Anda bisnismen, apakah ini penting? So, pasti. Saudara orang bisnis pasti senang dengan partnernya yang punya integritas. Kalau orang tidak punya integritas, belum ada kepastian bisnis berikutnya jalan lagi apa tidak. Oleh karena itu saya mengajar ini agak panjang, supaya saudara memastikan bahwa orang yang berjalan dengan saudara bisa tahu siapa saudara sebenarnya dan bisa meyakini bahwa ini hubungan akan langgeng, ini bisnis akan terus, ini hubungan akan diteruskan, ini kerjasama ini akan jalan seterusnya dan sebagainya, menentukan apa yang menentukan masa depan kita, dan itulah yang paling penting adalah integritas seseorang. Ada seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Dia berkata begini, integrity means that if our private life suddenly exposed and we had no reason to be ashamed or embrace integrity means that our outward life is consistent with our inner conviction. Dia berkata integritas itu memiliki arti suatu saat tiba-tiba hal-hal private hidup kita itu tiba-tiba diekspos, diceritakan. Dan kita tidak ada alasan untuk malu. Malu. Sebab integritas itu artinya bagian hidup kita yang ada di luar tetap konsisten dengan nilai yang kita percaya yang ada di dalam. Oleh karena itu kadang-kadang kalau ada orang yang menceritakan hidup saya tidak perlu malu. Kenapa? Ya karena itu apa adanya. Anak saya tanpa sadar kadang-kadang di tengah khotbah dia ceritakan papahnya, kehidupan sehari-hari papahnya di tengah-tengah khotbah. Tanpa izin saudara. Jadi integritas itu kadang-kadang Tuhan izinkan bagaimana kehidupan private saudara suddenly exposed. Tiba-tiba orang menceritakan tentang saudara. Dan kalau saudara memiliki integritas, saudara ada orang yang cerita di dalam kamar atau di luar kamar, is not a problem at all. Nggak ada masalah. Karena itulah kehidupan saudara baik di luar dan ada di dalam. Saudara, saya ingin menyampaikan bagian yang penting. Kenapa seseorang yang berjalan dari integritas itu begitu menyenangkan hati Tuhan. Karena ada satu firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Tapi saya akan baca bahasa Inggrisnya. I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu menguji hati kita dan Dia disenangkan dengan integritas. Jadi kalau saya mau pakai bahasa Indonesia, integritas itu membuat bukan hanya orang lain disenangkan, integritas itu bukan membuat orang lain memiliki kepercayaan kepada saudara. Integritas bukan sekedar membuat saudara meyakinkan orang lain akan bekerja sama dengan saudara dan orang itu akan bekerja dengan saudara dengan rasa aman, tapi integritas yang saudara wujudkan itu akan menyenangkan hati Tuhan. So that's why ini adalah satu nilai di gereja kita, dan saya selalu deal dengan orang-orang yang membuat gosip, membuat berita-berita yang tidak sama yang seharusnya. Itu sebabnya di gereja ini tidak bisa tumbuh gosip. Kenapa di gereja kita nggak bisa tumbuh gosip? Karena nilai di gereja kita adalah salah satunya integritas. Besok saya akan minta para pemimpin untuk mulai membagikan ini ke depan.
Saya beri singkatan adalah akronim untuk nilai kita supaya saudara mudah, guidelines ya. Guidelines, arahan gitu ya. G-nya itu generosity, U-nya itu adalah unity, I-nya adalah integrity, D-nya adalah discipleship. Pada waktu nanti mereka membagikan ini, saya berdoa terus L-nya adalah living in God's purpose, and S-nya adalah servanthood. Kenapa saya hafal? Karena ada akronimnya. Makanya saya buat akronim, waktu pertemuan dengan inti lalu kemudian saya tanya, coba buatlah akronim yang mudah untuk kita membaca, kita punya nilai. Itu sebabnya kalau integritas menyenangkan hati Tuhan, maka nilai ini haruslah kita hidupi, bukan hanya dikhotbahkan. Kenapa saya harus khotbahkan? Supaya saudara mengerti nilai apa yang Tuhan taruh di gereja kita. Jadi 1 Tawarik pasal 29 ayat 17, aku tahu Tuhan itu menguji hati dan Tuhan disukakan dengan integritas atau ketulusan hati atau kemurnian hati. Orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang tulus hatinya, orang itu menyenangkan hati Tuhan. Amsal 14 ayat 12, Alkitab menulis begini, ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya maut. Kenapa orang senang jalan yang lurus? Nomor satu, karena kalau jalannya lurus itu cepat sampai. Semua orang pengen. Makanya dia pasti cari jalan yang cepat sampai. Kenapa orang senang jalan lurus? Karena lebih mudah jalannya dan nyopirnya juga lebih mudah. Kalau belok-belok itu perlu keahlian. Kalau jalannya lurus, tidak perlu banyak hambatan. Karena jalan tol itu lurus dan nggak banyak hambatan. Makanya jalan tol disebut jalan bebas hambatan. Nah, banyak orang untuk memuluskan pekerjaannya atau bisnisnya atau keinginannya, maka dia memilih jalan yang mudah, jalan yang tanpa hambatan, maka dia menggunakan suap. Suap adalah jalan pintas yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Karena ternyata setelah dibongkar semua oleh Tuhan, itu saudara tidak ada seorang pun yang tidak terbuka di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, saudara pilihlah untuk hidup dengan integritas. Nah, kalau begitu Pak, saya pengen tahu lebih dalam tentang integritas. Nah, kita akan belajar hari ini ada 6 hal poin yang penting. Kalau integritas itu disenangi oleh Tuhan, integritas itu membuat pekerjaan bisnis saudara akan jalan lebih langgeng dengan orang-orang di sekitar saudara, dengan network yang saudara bangun. Bahkan orang bisa lebih senang bergabung di dalam network yang saudara buat karena ada integritas nilai di dalam organisasi atau network yang saudara bangun. Sekarang saya ingin menyampaikan, saya pengen saudara mengenal lebih dalam tentang integritas. Yang pertama, integritas itu adalah memilih yang benar di atas apa yang dianggap menyenangkan. Memilih yang benar di atas apa yang dianggap oleh orang cepat dan mudah. Jadi integrity is choosing what is right over what is fun, fast, and easy. Saudara, kadang-kadang saudara untuk hidup dengan integritas, misalnya teman-teman yang ada di sekitar saudara, mereka menggunakan cara cepat dengan korupsi, dengan tipu kanan, tipu kiri. Saudara mesti memegang integritas itu, memilih tetap benar. Ada orang-orang yang komunitasnya mengatakan begini, sering banget ya anak-anak muda ya. Kalau kamu tidak merokok, maka kamu banci. Maka ada orang menjadi itu ujian, temptation bagi dia anak-anak muda. Kalau aku mau diterima dalam komunitas itu, aku dimintanya merokok. Kalau aku nggak merokok, aku sepertinya nggak kurang maco begitu. Please deh, please deh. Saya berdoa supaya anak-anak
anak-anak saya yang masih muda, ya anak-anakku yang di usia 180, yang FLCC dewasa muda, jangan tertukar. Banyak orang menyangka jalannya itu lurus, banyak orang itu menyangka jalan lurus, tapi ujungnya maut. Jangan pernah merokok, jangan pernah narkoba, jangan pernah free sex. Walaupun jalan itu dibilang paling cepat, paling mudah, paling aman. No. Ada orang konseling sama saya, Om, saya menyesal sekali kenapa saya memberikan keperawanan saya kepada orang itu. Terus kenapa? Dia bilang kalau kamu cinta sama aku, kamu harus memberikan keperawanan itu. Tapi setelah aku berikan, Om, aku ditinggalin. Aku dibenci. Kan Alkitab sudah ada, saudara, contoh-contoh begitu banyak. Ambillah, memilihlah tetap benar. Tetaplah benar. Walaupun orang lain menganggap yang benar itu jadi seperti aneh. Tapi tetaplah pilih yang benar. Jangan memilih yang menyenangkan dan merasa cepat dan itu mudah. Jangan. Itu anak muda. Kalau bisnis juga banyak. Orang-orang yang supaya jalannya mudah dengan cara menyuap. Kemarin saya sudah jelaskan apa itu arti suap. Suap itu artinya gini. Membenarkan yang salah dan yang menyalahkan yang benar. Dengan apa yang saudara berikan itu akan bisa membuat yang salah menjadi benar dan yang benar jadi salah. Saya berdoa supaya saudara bisa tetap tekun kepada janji dan firman-Nya. Saya berikan contoh Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Walaupun dia ada perintah tidak boleh berdoa kecuali menyembah kepada patung. Tetapi Daniel tetap tidak peduli. Dia tetap berlutut kepada Tuhan 3 kali sehari dan dia berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Jadi Daniel tahu semua orang harus menyembah kepada patung, tetapi ia memilih yang benar, yaitu apa? Menyembah kepada Tuhan dan tetap mengerjakannya. Saya berdoa saudara, jangan ikut-ikut tren. Kenapa? Banyak orang itu memilih yang fun. Banyak orang memilih yang kelihatannya itu easy. Apakah Tuhan selalu memberikan? Ada kadang-kala Tuhan memberikan yang menyenangkan kita. Tetapi kalau saudara diperhadapkan harus memilih kebenaran dan menyimpang dari jalan yang lain, saudara mesti memilih gini. Integritas adalah memilih yang benar di atas yang dianggap menyenangkan, cepat, dan mudah. Walaupun Daniel harus berhadapan dengan gua singa, dia tetap memilih benar. Dan akhirnya saudara dengar, Tuhan tetap menolong orang-orang yang memiliki integritas. Tapi saya senang dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berkata begini dalam Daniel pasal 3. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, aku tahu bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Tapi sekalipun Tuhan tidak melepaskan saya, dan saya harus menanggung risiko karena kebenaran, aku tetap akan setia kepada Tuhan. Wow! Itu integritas yang sejati. Integritas adalah yang kedua. Integritas adalah alasan kita mengambil keputusan yang kita kerjakan. Jadi ada seseorang mengambil keputusan, makanya tadi saya katakan bagaimana saudara mengambil keputusan akan dilihat oleh orang di bawah saudara. Sebab integritas adalah alasan di balik saudara semua mengambil keputusan. Semua yang kita kerjakan, yang kita putuskan itu berdasarkan kebenaran atau berdasarkan nilai yang tidak benar. Jadi integritas adalah alasan kita mengambil keputusan apa yang kita kerjakan, apa yang kita harus ambil. Integrity is the reason that we make decision that we do. Saudara, pada waktu ada
umur gereja kita 8 tahun ke-8. Dan pada waktu kita ada di Sidon yang ke-8, jadi kita pergi doa ke Sidon 8, maka tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya, mulai hari ini aku serahkan ke gereja ini dalam tanganmu, kata Tuhan, 8 kota dan kabupaten. Karena memang di provinsi ini berarti saya ngerti, jadi kamu jangan pelayanan cuma di Tangerang. Tapi aku beri tanggung jawab untuk kamu berpikir, mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan untuk 8 kota ini. Pada waktu usia kita ke-8 itu rasanya itu non jauh di sana daripada rencana yang kita buat. Walaupun banyak orang bertanya, Pak, kenapa sih Bapak kok mendoakan daerah Banten yang sulit, yang sukar? Kenapa Bapak mesti memilih membuka gereja di 8 kota? Yang sebenarnya notabene yang pertama adalah sukar, yang kedua banyak tantangan, yang ketiga kalau dilihat dari orang-orang lain memutuskan tidak menguntungkan. Tetapi kenapa saya terus berjuang memasuki wilayah 8 kota dan kabupaten? Karena ini, jadi integritas itu adalah alasan dalam kita mengambil keputusan. Kalau Tuhan berkata bangun di 8 kota, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada tantangan, itu tidak membuat kita lalu tidak mengerjakan, tidak mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita tahu itu benar. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun itu susah, sekalipun itu tidak menguntungkan. Dan memang benar, begitu kita masuk, tantangannya banyak. Dari dalam dan dari luar. Begitu kita masuk ke 8 kota selain Tangerang, tantangannya besar sekali. Dari luar, saya masih ingat waktu buka Maja, itu langsung dihadiri oleh FPI dan diminta untuk tutup, seketika. Saya masih ingat, waktu kita dirangkas, kita diminta tutup dan surat itu sampai kepada saya. Bahkan sampai level kelurahan, lurah menulis surat kepada kepala desa, menulis surat kepada saya supaya dihentikan kegiatan itu. Apakah saya berhenti? No, integritas adalah alasan kita mengambil keputusan yang kita yakini itu benar. Dan semua yang akan kita kerjakan based on Bible. Berdasarkan kepada prinsip firman dan perintah yang Tuhan beri kepada kita. Sekalipun tantangan, sekalipun saya juga ditanya, Bapak kenapa sih buka di daerah-daerah yang sulit? Oh, yang gampang aja banyak. Bahkan tim misi pernah datang kepada saya berkata, Pak, saya mau buka di perumahan ini, di perumahan ini. Saya bilang enggak. Pak, di sini menguntungkan. Saya bilang enggak. Kalau saya tidak disuruh oleh Tuhan, saya enggak mau kerjakan. Jadi apa alasan kita mengambil keputusan menentukan apakah saudara menjadi orang yang memiliki integritas atau tidak? Itu sebabnya kalau hari ini kita melihat Rangkas bisa dibuka. Maja bisa dibuka. Wow, Pandeglang sekarang kita duduki. Serang bisa dibuka, Cilegon bisa dibuka. Saya percaya nanti kota-kota yang lain, bahkan bukan hanya kota, di daerah-daerah yang lain yang tidak disebutkan nama kota, mungkin kecamatan bisa kita duduki kalau kita setia. Yang ketiga, integritas adalah melakukan benar sekalipun tidak ada yang melihat. Integrity is doing the right thing even no one else watching. Saudara, pada waktu saudara nggak ada orang, ya, terus buang sampah sembarangan, jebret. Saudara buang aja. Itu kalau saudara punya integritas tuh ya, nggak tega tuh ambil lagi tuh. Karena saudara udah tahu, buanglah sampah pada tempatnya, begitu kan? Jadi integritas melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Waktu saudara di hotel, ada kebiasaan orang-orang tuh yang ngambil anduk yang kecil, dilipat, kan? Ada di hotel, anduk kecil dilipat, dimasukin. Gak ada orang yang benar, gak ada orang yang tahu tuh. Tapi kan ada malaikat Tuhan yang tahu. Yang kecil-kecil gitu tuh Tuhan kadang-kadang tuh perlihatkan, jangan sepelekan yang kecil.
Bertindaklah yang benar, melakukan yang benar sekalipun nggak ada yang lihat kamu. Saya dengar kesaksian seorang OB itu messenger atau office boy. Satu hari dia menemukan sebuah bongkahan. Ternyata setelah dibuka, karena dia nyapu, dia bersihin, uang itu nilainya 100 juta. Karena mungkin mau disetor ke bank. Dan waktu dia cerita, ini ada dua pilihan. Karena nggak ada orang yang tahu bahwa dia menemukan uang. Satu. Dua, office boy 100 juta. Wow, nilai yang besar. Coba kalau seandainya saudara menjadi office boy, coba pikirkan. Dia bisa memilih menyimpannya dan kemudian dia memakainya. Tetapi office boy ini yang dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, dia akhirnya melaporkan apa yang dia dapat. Dan orang yang kehilangan 100 juta itu segera tadinya stres berat, seketika itu langsung tahu dan mendapatkan solusi karena kejujuran, karena ada office boy yang punya integritas. Wow, saya mendengar kesaksian itu. Jadi integritas kadang-kadang tidak bisa diwakili atau ditunjukkan oleh karena jabatan. Saudara, integritas adalah melakukan yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Kalau ada kenapa ada orang yang dipercayakan mobil makin hari makin baik? Karena dia bisa merawatnya dengan baik. Kenapa ada orang yang diberikan mobil oleh kantornya dan dia tidak dipercayakan mobil pribadinya? Karena dia tidak merawat mobil kantornya dengan baik. Dia tidak melakukan yang benar sekalipun orang lain tidak lihat. Tapi banyak orang yang melihatnya. Masih ada mata-mata yang melihat. Banyak sekali. Itu sebabnya mari belajar untuk memperhatikan hal-hal yang kecil di sekitar kita. Dan saudara tetaplah pada keputusan yang benar. Di dalam setiap melakukan segala sesuatu sekalipun tidak ada orang yang melihat. Yang keempat, integritas adalah tetap melakukan yang benar sekalipun tidak dicatat atau diperhitungkan oleh orang lain. Integrity is doing the right thing even when you will not be noticed or recognized. Contoh, saudara, pelayanan pendoa syafaat itu adalah pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang membuat api di dalam gereja itu menyala. Tapi orang tidak banyak yang mencatat pelayanan pendoa syafaat. Kalau saya suka minta laporannya, nomor 1 berapa orang yang datang, itu saya. Tapi orang lain kan belum tentu lihat. Udah gitu tidak tampil di depan lagi. Pelayanannya dia di dalam. Dan dia meratap, dia menangis untuk orang-orang yang ada di dalam gereja. Bahkan dia disuruh meratap, menangis orang-orang yang notabene tidak ada hubungannya dengan keluarga dia. Tetapi saya mesti harus acung jempol kepada para pendoa. Dia tetap setia kepada panggilannya. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Tapi saya mau beritahu, sekalipun kau melayani para pendoa syafaat di belakang layar, ada Tuhan yang melihat di belakang layar itu. Ada tangan Tuhan yang tetap memperhatikan saudara. Ada mata yang melihat apa yang kau kerjakan. Dan dia akan memberikan upah kepada orang yang setia hidup dalam kebenaran. Jadi tetaplah setia melakukan panggilan Tuhan walaupun orang lain suka pindah-pindah atau dia tidak setia dengan panggilannya. Dan terus fokus kepada panggilan saudara. Itu sebabnya saudara, gereja kita, saya terus mengajak semua jemaat fokus kepada apa yang menjadi panggilan kita. Pada apa? Pada visi yang Tuhan beri sejak gereja ini berdiri. Kelihatannya tidak nampak ya, kelihatannya step by step, tidak kelihatan. Dan kita juga nggak perlu pamer lagi.
mengerjakan apa yang disuruh Tuhan. Enggak perlu juga orang lain mencatat dan merecognize apa yang kita kerjakan. Enggak perlu juga. Tapi ketika kita tetap melakukan yang benar, sekalipun tidak dicatat dan tidak diperhitungkan, suatu saat saudara akan heran dan akan kagum bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Saudara, saya terharu gitu, suka melihat Tuhan itu, suka terharu, kadang-kadang suka nangis. Kadang-kadang kalau saudara lihat saya suka tiba-tiba di tengah-tengah khotbah nangis, di tengah-tengah sembahyang nangis, di tengah-tengah nyanyi nangis. Itu kadang-kadang tuh saya ingat tuh Tuhan tuh kok baik banget. Saudara, kita nggak pernah memperhatikan, kita cuma nolongin orang-orang yang miskin, orang yang susah kita tolong. Tapi saudara, banyak gereja yang tanpa dia sadari, ada banyak sinode yang mereka minta supaya mereka diizinkan untuk belajar bagaimana caranya menolong orang susah. Saudara, kemarin saya diajak untuk bicara di dalam TCI, Transformation Connection Indonesia. Dan mereka ingin supaya membawa denominasi gereja lain untuk pergi ke HOB. Dalam hati saya, for what gitu loh. Kita ini belum apa-apa gitu. Tapi buat mereka sudah apa-apa. Kita melakukan, tidak ada yang mencatat, tidak ada yang memperhitungkan. Tapi banyak Tuhan bisa nyuruh. Kita belum kerjakan, belum buat sesuatu yang seperti yang Tuhan mau. Masih banyak yang harus kita kerjakan, masih banyak PR. Tetapi sekalipun enggak diketahui, tetap kita setia melakukan panggilan kita. So, saudara jangan pernah keluar daripada rencana Tuhan. Yang kelima, integritas adalah mengambil keputusan untuk melakukan yang benar dan tetap berdiri pada yang benar. Integrity is making decision to do right thing, and stand firm on the right thing. Contohnya siapa, Pak? Yusuf. Dia mengambil keputusan yang benar, dan sekalipun dia ada godaan tetap benar, sekalipun ada hambatan tetap benar, sekalipun ada ancaman tetap benar. Nah, orang yang tetap berdiri dalam kebenaran, memutuskan udah hidup benar, sekalipun ada godaan tetap berdiri pada yang benar, maka saudara adalah orang yang memiliki integritas. Kadang-kadang ada banyak orang yang memutuskannya benar, tapi ternyata ketika ada ujian dia keluar dari apa yang dia putuskan yang benar. Tetapi orang yang memiliki integritas itu mengambil keputusan yang benar, tapi kalau ada ujian tetap benar dan tetap berdiri. Wow. Saya kalau melihat hidup Yusuf, saudara, kalau anak muda sekarang, ya, di rumah sudah nggak ada orang, lalu kemudian ada Tante Poti datang. Ketika Tante Poti datang menggoda dia, wow. Dan dia bisa berkata, kan nggak bayar. Kalau anak sekarang kan, nggak bayar. Udah gitu nggak ada orang. Dan nggak ada risiko disalahkan, nggak ada risiko masuk penjara. Hanya melayani si Tante Poti saja kok. Tapi dia bilang gini, integrity is making decision to do right and stand firm on the right thing. Nah, saya berdoa supaya saudara tetap bisa konsisten dan setia dan tetap berdiri pada apa yang benar sekalipun banyak tantangan yang datang. Ambillah tetap keputusan hidup benar. Saya sudah berjalan 35 tahun melayani Tuhan. Dan saya sudah berulang-ulang kali ingin dibelokkan yang menguntungkan saya, yang enak bagi saya. Tapi tidak benar. Sehingga saya tetap fokus kepada kebenaran. Dan saya melihat semakin saudara stand firm, tetap berdiri on the right thing, di dalam kebenaran, saudara, Tuhan akan membela saudara. Percayalah. Karena integritas menyenangkan hati Tuhan.
Yang terakhir, yang keenam, apa itu integritas? Pak, integritas adalah mengambil keputusan benar sekalipun kita akan menghadapi resiko. Saya masih ingat pada waktu saya bekerja awal, saya tidak lupa. Kenapa saya sering cerita ini? Karena saya nggak bisa lupa. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan dan saya disuruh mengerjakan sesuatu dan saya belum tahu. Tetapi setelah saya tahu bahwa itu salah, jadi saya disuruh mengerjakan yang salah, maka hati saya itu gelisah. Saya pulang tuh gelisah. Ketika saya pulang gelisah, saya berdoa semalam hari, saya bertanya kepada Tuhan, mesbah sore hari, saya tanya kenapa kok saya gelisah? Tuhan kasih tahu, apa yang kamu kerjakan itu salah. Sekalipun kamu diperintah oleh atasanmu, tapi ini salah kamu. Jadi kalau kamu mau hatimu tenang, berjalanlah dan beritahu, jangan mau mengerjakan yang salah. Walaupun saya tahu saya belum lulus ujian, lulus masa percobaan. Zaman dulu saya punya masa percobaan 3 bulan. Saya masih ingat resiko yang saya ambil ini akan kemudian pada waktu mungkin pemimpin saya tidak senang atau bos saya tidak senang, maka saya akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Jadi akhirnya saya menghadap kepada bos saya dan saya berkata, bos, saya tidak bisa lakukan. Karena Tuhan berkata kepada saya bahwa ini menyimpang dari kebenaran. Dan saya tidak bisa mengerjakan hal yang salah yang bertentangan dengan kebenaran. Saya masih muda sekali baru lulus kuliah. Tapi karena sudah dari sejak muda saya hidup dalam kebenaran, resiko apapun yang saya tanggung, ya belum kawin ini ya. Resiko apapun, masih muda, belum menikah, belum ada tanggungan. Jadi walaupun ada resiko, santai saja. Walaupun sebenarnya kalau seandainya saya dikeluarin, juga saya terima karena saya tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Tapi saya tidak melihat, begitu saya katakan itu dan saya hanya mau mengerjakan, kau suruh apa saja saya kerjakan, selama tidak melanggar kebenaran. Pada bulan yang ketiga akhir saya dipanggil. Dan bos saya berkata, Wiryo, orang pinter tuh banyak ya. Maksudnya bos, saya cari orang pinter tuh banyak. Tapi cari orang yang jujur, itu sulit. Makanya saya putuskan, kamu lulus masa percobaan. Hati saya girang dan kamu naik gaji. Hati saya tambah girang. Saudara kadang-kadang itu saudara ya, sekalipun kita akan menghadapi resiko. Pak bisa nggak menghadapi resiko dan Bapak dikeluarkan? Bisa saja. Bisa. Seperti tadi yang saya cerita kepada saudara, Sadra, Mesa dan Abednego. Pada akhirnya dia dimasukkan di dalam dapur api. Bisa juga. Dan di dalam dapur api baru Tuhan bekerja kepada dia. Tuhan bisa bekerja di dalam hidup mereka. Dan Tuhan berdiri, yang dimasukkan 3 orang, tapi kemudian ada orang yang keempat yang berdiri bersama mereka. Wow. Saya kadang-kadang melihat ya, jalan hidup kita itu kadang-kadang Tuhan cuma menguji kita. Dan kalau sekalipun karena kita hidup dalam kebenaran harus masuk di dalam dapur perapian, that is the price that we have to pay. Itu harga yang harus kita bayar. Mending mengiring Tuhan. Tapi tetaplah hidup dalam kebenaran. Ini statement saya yang terakhir dari Napoleon Hill. Ini bagus, saya ambil ini karena bagus. Dia statement ini dan ini yang saya yakini juga, makanya saya kutip. Napoleon Hill dia berkata begini, when you are able to maintain your own highest standard of integrity, you are destined for greatness. Kalau kamu bisa menjaga, kamu punya standar integritas yang tinggi, kamu itu di destinasi atau
diarahkan Tuhan untuk menjadi orang yang besar. You are destined for the greatness. Jadi ada orang-orang yang besar dengan cara yang mereka siapkan, yaitu hidup dalam integritas. Saudara, saya berdoa, kebenaran ini akan menolong saudara. Jangan mencari kedudukan. Kedudukan akan datang secara otomatis. Jangan cari berkat. Hiduplah dalam kebenaran dan kejar Tuhan. Maka berkat akan mendatangi saudara. When you are able to maintain your own highest standard of integrity, you are destined for greatness. Saya berdoa kebenaran ini menolong saudara. Dan saudara bisa menjadi orang yang terus mengasihi Tuhan dan menjaga integritas. Amin. Mari katakan, you are worthy of it all. Tuhan layak untuk menerima semuanya. Dan kita siapkan perjamuan kudus. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Shiriananamo, Shirianaranalama sanaranamo, Rikaranalama santanaranalamo, Rikanalama sanaranamo, Rikaralama si Krolama sanaranamasi, Rokanaralama so Rikararana si. Oh hallelujah, Jesus my Lord. Mungkin ada saudara yang pada hari ini, saudara, kau mengalami masa yang sukar oleh karena kau memilih yang salah.
Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Mungkin ada anak muda yang engkau memberikan keperawananmu karena kau berpikir bahwa jalan pintas untuk mendapatkan seseorang, dan ternyata salah. Habis manis sepah dibuang. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Mungkin ada bisnismen yang engkau ditinggalkan oleh rekan kerjamu, oleh partnermu, oleh kongsimu, oleh orang-orang yang selama ini menjadi langgananmu karena kau tidak memegang integritas. Dan saudara berkata, aku mau Tuhan hari ini berubah. Kalau itu saudara, angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa dan aku membawa umat-Mu biar mereka berani mengambil keputusan hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, sekalipun mereka harus mengambil resiko. Tetapi kami melihat resiko di dalam Tuhan selalu ada penyertaan-Mu, ada pembelaan-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, tolong Tuhan berikan keteguhan setiap keputusan yang mereka ambil hari ini. Dan mereka berjanji Tuhan untuk mereka tetap hidup dalam kebenaran-Mu sekalipun banyak tantangan yang terjadi. Mungkin ada di antaramu yang berkata, aku sulit sekali untuk hidup benar. Aku sulit sekali untuk hidup dalam integritas tanpa Tuhan Yesus. Dan itu benar. Hidup benar tidak mungkin datang dari dirimu sendiri. Dan kau berkata, aku mau Pak, tolong aku mau terima Tuhan Yesus. Kalau itu saudara baru pertama kali mau terima Tuhan Yesus, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat, aku berdoa supaya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini mereka mau mengundang Engkau sebab tidak mudah hidup dalam kebenaran tanpa Tuhan Yesus. Dan catatlah mereka dalam kitab kehidupan anak domba, supaya mereka bisa hidup dalam kebenaran. Mereka bisa hidup dengan integritas yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus akan menolong saudara. Dan Roh Kudus akan membela saudara dimanapun saudara berada. Mari biar Ibu Flora akan berdoa buat saudara. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu, bersama-sama kami sekeluarga, bersama dengan rekan, kami boleh ada dalam ibadah online ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman kebenaran yang Kau taburkan hari ini menjadi kekuatan, bahkan hari ini menjadi topangan yang kuat dalam hidup kami untuk kami terus hidup dalam integritas. Tuhan, aku berdoa biar Engkau membentuk kami, jadikan kami semakin serupa dengan Engkau. Ada begitu banyak hal yang Tuhan bukakan di tahun integritas ini, dan biarlah kami belajar mengikutinya. Kami percaya orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jagai. Bahkan di masa kesakan Engkau akan menolong. Tidak ada yang pernah Kau tinggalkan selama kami mengambil keputusan untuk tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam integritas yang sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, pagi ini aku bawa anak-anak-Mu Tuhan. Kami bawa keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang sekolah. Aku berdoa biar kami bersekolah dengan benar, dan biarlah apa yang kami belajar itu menjadi bekal. Terima kasih buat setiap kesempatan bekerja. Terima kasih buat setiap kesempatan sekolah. Terima kasih buat setiap kesempatan belajar yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa anak-anak yang bekerja. Kami memberkati perusahaan di tempat di mana kami bekerja. Kami berdoa biar perusahaan di mana kami bekerja berjalan sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkaulah yang membuat kami sanggup berdiri kokoh di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Kami tahu Tuhan punya maksud yang terbaik, dan kami memberkati perusahaan di mana kami bekerja. Biarlah setiap orang yang bekerja bersama-sama hidup dalam kebenaran Tuhan. Hari ini kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang terbaring sakit di rumah sakit. Mereka yang tergeletak dalam keadaan sakit. Mereka yang harus sedang menjalankan perawatan. Kami berseru kepada Tuhan. Bahkan aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, bahkan mungkin yang mengalami kedukaan karena kehilangan orang-orang yang dikasih. Kami mau berdoa, kami berseru kepadamu. Engkau yang memegang tangan anak-anak-Mu dengan kekuatan yang daripadamu.
Bahkan Engkau menolong mereka melewati setiap lembah yang akan dilewati supaya mereka boleh bangkit sebagai pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam setiap masa yang kami lewati, kami tidak mau kehilangan tuntunan dan arahan Tuhan, bahwa kami terus berharap dan percaya kepadamu. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengenapi setiap firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami memberkati setiap kersel-kersel keluarga-keluarga rohani di mana kami berada Tuhan. Berkati para ketua kersel, berkati Pak Ketua Rayon dan asisten distrik yang ada. Berkati setiap kersel-kersel Tuhan biar semakin bertumbuh. Dan aku berdoa Engkau menambahkan jiwa-jiwa baru dalam kersel. Bahkan kami berdoa mujizat-Mu Engkau nyatakan lewat setiap kersel-kersel yang ada Tuhan. Kersel menjadi tempat kami share sebagai keluarga, kami bersyukur Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami berdoa Tuhan biar lewat kersel-kersel kasih kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap hamba-Hambamu yang melayani sepenuh waktu dalam gereja-Mu, atau mereka yang menjangkau lewat melayani orang-orang lain lewat diakonia, lewat pelayanan apapun yang mereka kerjakan. Kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh kepadamu. Dan kami tahu Tuhan yang akan mendatangkan kemuliaan-Mu dari atas setiap pelayanan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Hambamu yang melayani lewat church online hari ini. Biar kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saudara, mungkin ada di antaramu yang sedang sakit COVID. Mari angkat tanganmu. Saya disuruh oleh Tuhan setiap minggu membuat perjamuan kudus setiap kali kita kebaktian. Sebab Tuhan berkata di tengah-tengah minggu itu kalau ada di antaramu yang sakit, pandang Yesus salibnya. Sebab di atasnya darahnya terkucur dan tubuhnya dipecahkan bagimu. Kalau itu saudara, angkat tanganmu, aku berdoa Tuhan. Anak-anakku yang sakit COVID-19 aku minta dalam nama Yesus, jamah dan kau sembuhkan. Oriana koraba syakarala. Sakit apapun yang mereka alami, kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Yang sakit kanker kau sembuhkan, sakit tumor kau sembuhkan. Yang akan operasi Tuhan kau sembuhkan. Yang sakit syaraf kejepit Engkau sembuhkan. Yang sakit paru-paru Kau sembuhkan. Bahkan semua efek dari COVID-19 dalam nama Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan. Tidak ada bekas sakit apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan tabibku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkaulah Tuhan penyembuh. Tetap angkat tanganmu. Kembali dalam kegiatanmu sehari-hari dan terimalah berkatnya. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil.
Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali.
kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.